Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan belajar bahasa Arab dan sekarang kita memasuki pertemuan kedua. Sebelum kita belajar bahasa Arab untuk melanjutkan materi kita, Bapak akan menanyakan pelajaran bahasa Arab pada pertemuan pertama. Kemarin pada pertemuan pertama kita telah mengenal beberapa benda dalam bahasa Arab. Kita telah menyebutkan benda-benda dalam bahasa Arab. Contoh, kemarin kita telah mengenal pena dalam bahasa Arab, kitab dalam bahasa Arab, dan meja dalam bahasa Arab. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan bahasa Arab benda-benda tersebut. Perhatikan. Ma hada. Nah, sekarang jawab pertanyaannya. Perhatikan, jawab pertanyaannya. Ma hada. Ma hada. Ma hada. Sekarang perhatikan. Ma dalika. Sekarang perhatikan. Ma dalika. Ya. Mungkin cukup itu pertanyaan pada pelajaran kemarin. Bapak kira sudah paham tentang pelajaran kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab yang baru. Perhatikan sini, amati, perhatikan baik-baik, tonton videonya baik-baik, jangan dipercepat, dan tonton berulang-ulang, jangan hanya satu kali, dua kali, berkali-kali. Maka nanti kalian akan paham. Perhatikan, kita akan mengenal bahasa Arab pada benda-benda yang lain. Kalau kemarin kita menyebutkan bahasa Arabnya pena, bahasa Arabnya meja, bahasa Arabnya kitab, bahasa Arabnya lampu, bahasa Arabnya dinding, maka sekarang kita akan mengenal beberapa benda-benda lain dalam penyebutannya bahasa Arab. Perhatikan sini. Perhatikan. Dengarkan. Kurrosatun. 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 Sudah dengar semua? Sekarang tirukan. Kurrosatun. 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 Apa makna kurrosatun dalam bahasa Indonesia? Ya, maknanya buku tulis. Mungkin kalian sudah paham. Kurrosatun, buku tulis. Perhatikan. Mistorotun. 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 Sekarang tirukan saya. Mistorotun. Tirukan saya. Mistorotun. Tirukan lagi. Mistorotun. Ya. Apa makna mistorotun dalam bahasa Indonesia? Ya, mungkin kalian sudah tahu mistorotun dalam bahasa Indonesia penggaris. Perhatikan. Perhatikan. Saburotun.
saburotun, ya. Saburotun, tirukan saya, saburotun, saburotun, saburotun. Apa makna saburotun? Ya, saya anggap kalian sudah mengetahui. Sekarang perhatikan sini. Kolan suwatun, kolan suwatun, kolan suwatun, kolan suwatun. Sekarang tirukan saya, kolan suwatun. Tirukan lagi, kolan suwatun. Tirukan lagi, kolan suwatun. Apa makna kolan suwatun? Ya. Sekarang perhatikan. Miknasatun, miknasatun, miknasatun. Tirukan saya, miknasatun. Ikuti saya, miknasatun. Sekali lagi, miknasatun. Apa arti miknasatun? Ya, sapu. Mahfadotun, perhatikan, mahfadotun, mahfadotun. Tirukan saya, mahfadotun, mahfadotun. Tirukan lagi, mahfadotun. Ya. Sekarang mahfadotun tadi artinya apa? Sekarang sebelum kita melangkah ke selanjutnya, Bapak akan menguji kosakata bahasa Arab yang telah Bapak berikan tadi. Ketika Bapak ambil bendanya, ketika Bapak tunjukkan bendanya, maka kalian sebutkan bahasa Arabnya. Yuk, mulai dari ini, ya, langsung kalian sebutkan bahasa Arabnya. Ya. Sudah mengerti kosakata atau bahasa Arabnya benda-benda tersebut. Nah, sekarang melanjut ke selanjutnya. Sekarang perhatikan bagaimana jika kita ingin menunjukkan bahwasanya ini peci, ini papan tulis, itu tas, itu sapu. Bagaimana kita jika ingin menunjukkan bahwasanya ini peci, itu papan tulis, itu buku, dan sebagainya. Nah, perhatikan sini, perhatikan. Hadihi kurrosatun, hadihi kurrosatun, hadihi kurrosatun. Tilka kurrosatun,
tilka kurrosatun, tilka kurrosatun. Hadihi mistoratun, hadihi mistoratun, hadihi mistoratun. Tilka mistoratun, tilka mistoratun. Hadihi saburatun, hadihi saburatun. Tilka saburatun, tilka saburatun. Hadihi saburatun, tilka saburatun. Bisa dimengerti artinya hadihi dan tilka. Jika benda ini dekat dengan saya dan saya ingin menunjukkan ini penggaris, maka kita menggunakan hadihi mistoratun. Jika bendanya jauh seperti ini dan kita ingin menunjukkan atau berkata pada teman kita, itu buku tulis, itu buku tulis, maka kita menggunakan tilka kurrosatun, tilka kurrosatun. Ini papan tulis, hadihi saburatun. Itu papan tulis, tilka saburatun. Ini sudah mengerti arti dari hadihi dan tilka, ya sudah mengerti semua. Nah, sekarang perhatikan, kemarin kita belajar hada dan dalika. Hada dan dalika. Hada artinya ini, dalika artinya itu. Hadihi artinya ini, tilka artinya itu. Jadi hada dan hadihi artinya sama. Dalika dan tilka artinya sama. Kalau hada dan hadihi artinya ini, kalau tilka dan dalika artinya itu. Perbedaannya adalah dalam penggunaannya. Perbedaannya adalah dalam penggunaannya. Kalau hada dan dalika digunakan untuk kata benda atau ismun, kata benda atau ismun yang mudzakkar. Nah, kata benda atau ismun mudzakkar artinya apa? Kata benda atau ismun yang laki-laki. Ciri-cirinya, kata benda tersebut atau ismun tersebut tidak ada bunyi tak marbutoh di belakang ketika ditulis. Jadi ciri-cirinya, kata benda tersebut, ciri-ciri kata benda mudzakkar atau ismun mudzakkar untuk hada dan dalika, ciri-cirinya tidak ada bunyi tak marbutoh ketika ditulis maupun diucapkan. Contoh, hada qolamun. Hada qolamun. Qolamun tidak ada bunyi tak marbutohnya pada belakangnya. Hada qolamun. Tidak ada bunyi tunnya pada pengucapan di belakangnya. Sedangkan untuk hadihi dan tilka
digunakan untuk kata benda atau ismun mu'annas. Kata benda atau ismun mu'annas untuk hadihi dan tilka. Ciri-ciri kata benda atau ismun mu'annas, ciri-cirinya adalah ada bunyi tak marbutohnya di belakang atau bunyi tonnya di belakang. Contohnya kurrosatun, nah, ini ada bunyi tonnya di belakang. Saburotun, ada bunyi tonnya di belakang. Kemudian kolan suatun, ada bunyi tonnya di belakang. Nah, yang bunyi tun itu di belakang itu namanya kata benda atau ismun mu'annas. Kata benda atau ismun mu'annas atau kata benda perempuan dalam bahasa Arab atau ismun mu'annas. Nah, cirinya ada bunyi tun-tunnya. Tun itu adalah tak marbutoh jika dituliskan, seperti kolan suatun, saburotun, kurrosatun dan sebagainya. Sedangkan yang kata benda atau ismun mudzakarun, ismun mudzakar, kata benda laki-laki, tidak ada bunyi tun-tunnya di belakang, tidak ada tak marbutohnya di belakang. Contohnya kolamun, maktabun, kitabun dan sebagainya. Nah, untuk kata benda atau ismun mudzakkar, kata benda laki-laki menggunakan hadihi dan dalika. Hadihi untuk ini, dalika untuk itu. Sedangkan kata benda perempuan atau ismun mu'annasun, ismun mu'annas menggunakan hadihi dan tilka. Hadihi untuk ini dan tilka untuk itu. Nah, ciri-cirinya tadi, yang kata benda laki-laki atau ismun mudzakkar tidak ada bunyi tuntunnya, tidak ada tak marbutohnya. Yang kata benda perempuan atau ismun mu'annas ada bunyi tunnya atau ada tak marbutohnya ketika dituliskan di akhir kata. Nah, sudah paham penggunaannya, bedanya hada dan dalika, dan juga bedanya hadihi dan tilka. Nah, ini harap diulang-ulang pada bagian ini sehingga kalian mengetahui perbedaan dua kata tunjuk tersebut, hada dan dalika, hadihi dan tilka. Sekarang kita akan praktek menggunakan hadihi dan tilka. Dan tirukan saya. Hadihi kurrosatun. Ya, tirukan saya. Hadihi kurrosatun. Hadihi kolam suwatun. Hadihi mistorotun. Tilka saburotun. Tilka miknasatun. Tilka mahfadotun. Ulangi. Hadihi sabhadihi mistorotun. Tilka mahfadotun. Tilka saburotun. Ulangi yang terakhir kali. Hadihi miknasatun. Sekarang jika Bapak tunjukkan bendanya dekat dengan Bapak,
kalian pakai hadihi, kalau bendanya agak jauh dari Bapak, kalian pakai tilka ya. Kita mulai. Ya, mungkin kalian sudah paham bagaimana menggunakan hadihi dan tilka. Sekarang, bagaimana jika kita bertanya dengan kalimat tanya apakah dan hadihi dan tilka. Nah, perhatikan sini, kita ingin bertanya apa itu, apa ini, bagaimana dalam bahasa Arab. Hadihi, perhatikan, hadihi kolan suwatun. Nah, saya ingin bertanya, apa ini? Ma hadihi, ma hadihi, hadihi kolan suwatun. Ma hadihi, hadihi kurrosatun. Ma hadihi, hadihi saburotun. Sekarang tirukan Bapak. Ma hadihi, hadihi kurrosatun. Ma hadihi, hadihi mistorotun. Ma hadihi, hadihi mahfadotun. Sudah paham artinya ma hadihi? Ma hadihi, kita ingin bertanya apa ini? Nah, maka jawabannya maksudnya ma hadihi, apa ini? Hadihi mistorotun, ini penggaris. Sekarang perhatikan, ma tilka, tilka saburotun. Ma tilka, tilka saburotun. Ma tilka, tilka kurrosatun. Tilka kurrosatun. Ma tilka, tilka kolan suwatun. Ma tilka, tilka kolan suwatun. Sekarang tirukan Bapak. Ma tilka, tilka saburotun. Tirukan lagi. Ma tilka, tilka miknasatun. Tirukan lagi. Ma tilka, tilka mahfadotun. Ya, sudah tahu artinya ma tilka? Sudah tahu semua kan? Ma tilka ketika kita ingin bertanya apa itu. Nah, misalnya ma tilka, apa itu? Tilka saburotun, itu papan tulis. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan mengetes atau menguji. Bapak akan bertanya dan kalian langsung jawab sesuai dengan yang Bapak tunjukkan atau sesuai dengan yang Bapak minta. Contoh, ma hadihi, kalian harus jawab hadihi kurrosatun. Jika Bapak posisinya seperti ini, ma tilka, tilka
tilka miknasatun. Nah, sekarang kita mulai. Ma hadihi, ma hadihi. Ini Ma tilka, ini ma hadihi. Ma tilka. Nah, terakhir ma hadihi. ya, saya kira cukup pelajaran pada pertemuan kedua kali ini. Mungkin kalian sudah paham artinya hadihi dan tilka, dan bagaimana penggunaan hadihi dan tilka, dan bedanya hadihi dan tilka dengan hada dan dalika. Dan kalian juga sudah mengerti apa bahasa Arab dari beberapa benda yang tadi Bapak tunjukkan. Mungkin cukup sekian pelajarannya, dan untuk tugasnya buatlah video dengan barang-barang yang ada di sekitarmu seperti penggaris, peci, buku tulis, dan sapu. Nah, usahakan, dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang bahasa Arabnya mu'annas, bahasa Arabnya ismun mu'annas pada bahasa Arab. Nah, seperti eci, kolan suatun, mistorotun, kurrosatun, dan miknasatun. Nah, kemudian kalian buat video seperti contohnya hadihi mistorotun, hadihi kolan suatun, tilka miknasatun, tilka kurrosatun. Perhatikan, ma hadihi mistorotun, ma tilka miknasatun. Nah, kalian buat video seperti tadi, kemudian kirimkan video tersebut ke WA grup kelas 7. Nah, sedangkan di akhir video nanti ada catatan yang harus kalian tulis di buku tulis bahasa Arab kalian, dan ada juga soal yang dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada hari Senin untuk kelas 7. Jadi tugasnya ada dua, membuat video seperti yang Bapak contohkan tadi, dan mengerjakan soal atau tugas di rumah yang ada pada akhir video ini, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada hari Senin untuk kelas 7. Nah, cukup sekian pelajaran pada pertemuan hari ini. Saya tunggu videonya dan saya tunggu tugasnya pada hari Senin. Selamat belajar, semoga sukses, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.